Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syelma Rahmatil Fatih dengan NIM 22051204065 dari kelas TIB 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum web server dan DNS server. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu web server dan DNS server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umum dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Cara kerja web server sendiri yaitu pada gambar ini di sebelah kiri yaitu terdapat gambar web server dan di sebelah kanan yaitu terdapat gambar browser. Browser akan mengirim request ke web server dan web server akan mengirim open balik HTTP response ke browser. Sedangkan DNS server yaitu atau domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu memiliki daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan dimasukkan secara manual. Dan cara kerja dari DNS server yaitu DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulainya proses meminta informasi atau query DNS, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Setelah mengetahui apa itu web server dan DNS server beserta cara kerjanya, selanjutnya kita akan mulai praktikum dari web server dan DNS server. Kita beralih ke Cisco Packet Tracer. Setelah itu, kita mulai dari PC1 dan ke desktop dan web browser. Pada web browser ini kita masukkan IP address yaitu 43.43.43.1. Lalu ketik go, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan nyalakan servis HTTP di komputer web server. Di sini kita pastikan sudah on dan mengedit indeks HTML menjadi kita ganti menjadi seperti ini. Lalu save. Setelah itu selanjutnya kita akan kembali ke PC1 lagi, lalu web browser, dan kita isikan seperti tadi yaitu 43.43.43.1, lalu go, dan akan muncul hasil seperti ini. Setelah itu kita beralih pada DNS server. Pada DNS server yaitu kita klik service, lalu DNS, dan pastikan pada DNS service ini on. Lalu di sini kita ketikkan jarcom lalu addressnya kita isikan 43.43.43.1, lalu kita klik add. Nah, di sini akan muncul nama yang tadi kita masukkan yaitu jarcom.com dan detail 43.43.43.1. Selanjutnya kita masukkan pada kolom name yaitu www
www.jarcom.com, dan pada type kita ganti dengan CNAME. Selanjutnya pada hostname kita isikan jarcom.com. Setelah itu kita klik add. Nah, di sini akan muncul name www.jarcom.com dengan type CNAME dan detail jarcom.com. Setelah itu selanjutnya kita akan ke PC 1 dan IP configuration, lalu pada DNS server. Pastikan pada DNS server ini terisikan dengan 33.33.33.1. Setelah itu pada PC 1 kita beralih pada web browser dan kita masukkan jarcom.com. Maka akan berubah menjadi http jarcom.com. Kita go lagi dan akan muncul hasil seperti ini. Setelah itu kita masukkan lagi pada PC 1 web browser tadi, yaitu www.jarcom.com. Dan kita go. Maka akan muncul hasil seperti tadi. Selanjutnya pada PC 1 lalu command prompt kita jalankan perintah dengan mengetikkan ns lookup jarcom .com, enter, maka akan muncul output seperti ini, yaitu server 33.33.33.1 dan dengan IP address 33.33.33.1 dengan non-authoritative answer dengan nama jarcom.com yang addressnya yaitu 43.43.43.1. Setelah itu kita masukkan lagi perintah dengan mengetikkan ns lookup www.jarcom.com, lalu enter. Setelah kita ketikkan ns lookup www.jarcom.com, maka akan menghasilkan muncul output seperti ini. Sekian praktikum dari saya tentang web server dan DNS server. Bila ada salah kata ataupun kurang penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.